hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Ada beberapa ciri bahasa dari teks laporan observasi, yaitu pertama, terdapat kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, kalimat kompleks, kemudian ada juga jenis kata, kata kerja, kata adjektif, nomina, dan preposisi. Nah, untuk mempelajari kalimat simpleks dan kompleks itu memang agak rumit, sehingga kalian harus memahami benar apa itu jenis kata. Nah, sekarang Bu Ana akan jelaskan dulu tentang jenis kata. Ada 4 jenis kata yang akan Bu Ana jelaskan, yaitu ada kata nomina, kata verba, kata adjektif, dan kata preposisi. Oke, yang pertama, kata nomina. Kata nomina itu berarti kata benda. Kata benda ini ada 2 bentuknya. Ada kata nomina dasar, ada kata nomina turunan. Kata nomina dasar berarti kata benda yang tidak mengalami perubahan atau belum mengalami perubahan apapun. Dan dia memang pada dasarnya adalah kata benda yang bisa diraba, disentuh, dan dilihat. Sedangkan jenis nomina turunan adalah kata yang telah mengalami perubahan melalui proses pemberian imbuhan atau afiksasi. Jadi sebenarnya kata turunan ini itu berasal dari jenis kata yang berbeda, tapi dia bisa berubah menjadi kata nomina karena ditambah imbuhan tertentu. Oke. Contoh ya. Tadi sudah Bu Ana jelaskan tentang kata nomina turunan. Kata nomina turunan itu rumusnya adalah kata sifat ataupun kata kerja yang ditambah dengan imbuhan pean, peran, kean, akhiran an, dan akhirannya. Jadi asalnya dia itu adalah kata kerja dan kata sifat. Nah, contoh. Misalnya kata sifat malas. S ini malas ya, kata sifat ya. Kata sifat malas, Bu Ana akan mengubahnya menjadi kata nomina turunan dengan menambah imbuhan ke an, sehingga dia bisa menjadi kata nomina, bukan lagi kata sifat. Contoh yang lain, misalnya kata kerja, lari. Lari di sini merupakan kata kerja, tapi karena Bu Hana menambahkan imbuhan pe ditambah kata dasar lari, maka dia sudah tidak menjadi kata kerja tapi menjadi kata nomina. Pelari itu berarti orang yang berlari, bukan lagi suatu aktivitas. Gitu. Lanjut, kata kerja. Kata kerja, ciri-cirinya yang pertama adalah harus menyatakan sebuah perbuatan atau aksi. Dan ciri yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya kata kerja ini selain bentuk dasar seperti lari, tidur, dan lain sebagainya, kata kerja ini juga bisa berupa kata kerja yang ditambah imbuhan. Nah, imbuhan di sini adalah imbuhan ber dan imbuhan me. Me ini bisa divariasikan ya, bisa mekan, mei, memperkan, maupun memperi. Gitu. Ciri yang berikutnya adalah kata kerja itu dapat ditambah dengan kata tidak. Jadi misalnya kata lari, Bu Ana tambahkan kata tidak lari, adik tidak lari. Berarti ini adalah jenis kata kerja. Kalau kamu masih belum yakin, maka ciri yang berikutnya adalah dapat menjadi predikat di dalam sebuah kalimat. Contoh, misalnya Bu Ana berikan pelaku Susi. Apa yang dilakukan Susi? Tidur. Gitu. Jadi Susi di sini menjadi subjek, tidur karena dia merupakan kata kerja, maka dia menjadi predikat. Jadi yang harus kalian ingat adalah kata kerja pada umumnya dalam kalimat dia bisa menjadi predikat. Ciri dari kata kerja yang lain adalah dapat ditambah dengan kata adverbial atau kata
yang menyatakan keterangan. Contohnya selalu, akan, sedang. Bu Ana berikan contoh. Misalnya kata kerja kata kerja membaca. Bu Ana tambahkan kata adverbial, sedang. Atau misalnya selalu. Kita berikan subjek. Iya. Ia menjadi predikat subjek, sedang baca menjadi predikat. Jika kata yang menyatakan aksi itu bisa ditambah dengan kata sedang, maka itu adalah kata kerja. Gitu ya. Lanjut, kata sifat. Jadi jenis kata sifat itu macam-macam. Nah, bisa warna, usia, rasa, bentuk, ukuran, perasaan, maupun karakter. Jadi misalnya kalau misalnya pengetahuan kalian sebelumnya menganggap bahwa kata sifat itu berarti sifat hanya terbatas kepada karakter, itu keliru. Karena warna ini juga termasuk jenis kata sifat. Contohnya putih, hitam, ini adalah jenis kata sifat. Usia, misalnya tua, muda, rasa, pahit, manis, bentuk bisa segitiga, bulat, persegi, ukuran misalnya pendek, panjang, lebar, sempit, perasaan sedih, marah, karakter galak, kemudian ramah. Nah, semua jenis kata yang masuk dalam kepengelompokan ini itu adalah kata sifat. Ciri lain dari kata sifat itu adalah bisa ditambah dengan kata sangat, lebih, paling. Contoh, kata sifat putih, Bu Ana tambahkan sangat putih, lebih putih, paling putih. Atau misalnya sangat tua, sangat muda, paling tua, paling muda, sangat pahit, sangat manis. Jika kata-kata tersebut bisa ditambah dengan kata ini, perbandingan ini, maka itu adalah kata sifat. Terakhir, jenis kata preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan ini ada beberapa jenisnya. Misalnya ada pada. Pada bisa menyatakan tempat, bisa lebih menyatakan waktu. Kemudian ada di, berarti keterangan tempat. Ada preposisi ke, itu juga keterangan tempat. Dari, itu untuk menyatakan keterangan asal. Kemudian ada untuk, bagi, itu untuk menyatakan keterangan untuk. Kemudian ada kata dengan, preposisi dengan, ini fungsinya ada 3, untuk menyatakan penyerta, menyatakan cara, ataupun menyatakan alat. Bu Ana contohkan ya. Misalnya pada pukul 001 dini hari. Nah, ini adalah jenis kata preposisi dan